Berita Sumsel 24 jam hari ini. Akibat dari turunnya harga telur sejak sepekan terakhir, agen telur di Kabupaten Lahat mengalami kerugian. Kerugian dialami lantaran harga beli telur ke peternak dilakukan saat harga telur masih tinggi. Sejumlah pedagang telur di Kabupaten Lahat mengeluhkan dengan harga telur yang mengalami penurunan sejak satu pekan terakhir. Salah seorang agen telur di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kota, Devi Oktiviani mengaku untuk modal yang dikeluarkan membeli telur dari peternak di Palembang sebesar Rp54.000 per karpet. Dengan harga tersebut, dia membeli telur sebanyak 4 ton. Dengan stok barang yang cukup banyak tersebut, harga telur di pasar mengalami penurunan sehingga dia harus menjual telur miliknya seharga Rp52.000 per karpet. Meski harga tersebut tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dia mengaku tetap merugi Rp2.000 untuk setiap karpetnya. Ini Bu bisa dijelaskan Bu, harga telur sekarang ini sudah mengalami penurunan ya Bu? Itu dari berapa ke berapa Bu? Dari 530 satu boxnya jadi 490. Itu sudah berapa lama turun? Udahlah kayak 1 mingguan lebih ini. Untuk Barang punya aku, tapi kan baru ambil soalnya. itu ngambil barang kemana? Palembang aku. Palembang ya. Memang dari sana sudah tinggi. Ya waktu ambil tinggi memang. Kalau Palembang paling tinggi. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga, Lustriana, mengaku keberatan dengan kenaikan harga telur yang cukup tinggi di agen. Namun, dia terpaksa membeli karena telur merupakan sumber protein yang dibutuhkan keluarganya. Bu, ini Bu kan terjadi kenaikan harga telur Bu. Ini bagaimana pendapat Ibu tentang kenaikan harga ini? Ya, belum pasti sih. Wajar-wajar lah. Jadi sekarang ini keberatan Bu? Keberatan, tapi ya kebutuhan kan, wajar mas kita beli. Tapi terasa Bu ya kenaikannya? Terasa, langsung. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan sidak ke pasar Soak Batok. Hasilnya tidak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama BP POM meninjau makanan di pasar Soak Batok. Di sana Fitrianti menguji 23 sampel makanan yang dijual pedagang. Hasilnya tidak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya. Fitrianti mengatakan 23 sampel makanan yang diambil tersebut dilakukan secara acak mulai dari tahu, mie, cincau, dawet, kerupuk, serta beberapa jenis kue. Dari makanan yang disampel tersebut, pihaknya tidak menemukan makanan yang mengandung zat berbahaya. Meski demikian, Fitrianti mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada sebelum membeli makanan. Dari 23 sampel yang sudah diambil, mulai dari tahu, mie, cincau, ya, dawet, terus ada kerupuk, ada juga kue-kuean, semuanya alhamdulillah tidak ada yang mengandung zat berbahaya, ya. Cukup Bu ya? Selain mengecek keamanan makanan di pasar Soak Batok, Fitri juga melihat langsung kerusakan infrastruktur di pasar Soak Batok. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Sejumlah ketua RT ramai-ramai mengadukan kondisi jalan rusak kepada Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Prana Putra Sohe. Dengan aduan ini, mereka berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jalan tersebut karena merupakan akses utama perekonomian masyarakat. Sejumlah ketua RT mengadukan kerusakan jalan di lingkungannya kepada Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe, dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Sulaiman Kohar, saat rapat koordinasi di Gedung Kesenian kemarin. Ketua RT 05 Kelurahan Ulu Malus Eka mengaku sangat mengharapkan pemerintah bisa segera membangun fasilitas jalan yang rusak. Di Kelurahan Ikan Jaya itu sebenarnya sudah bagus. Cuma penting pembenahan di jalan. Jalan lingkaran dalam kampung Ikan Jaya itu sudah banyak yang berlubang. Menanggapi permintaan sejumlah ketua RT, Wali Kota menegaskan tahun ini pihaknya sudah menganggarkan dana untuk program perbaikan dan peningkatan jalan di Kota Lubuk Linggau. Bahkan khusus Kelurahan Ulu Malus sudah disiapkan dana sekitar 10 miliar rupiah untuk pembangunan jalan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com.
Kasus kematian pasangan suami istri yang sudah lanjut usia akhirnya terungkap. Pelaku yang kini sudah diamankan anggota Polres Pali mengaku tidak menyesal bahkan puas sudah menghabisi nyawa pasutri ini. Pelaku pembunuhan yang terjadi di Talang Tumbur, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, mengaku puas dan tidak menyesal telah menghabisi pasangan suami istri lanjut usia, Marsidi dan Sumini. Diketahui pelaku bernama Diding Aprianto yang merupakan tetangga korban. Pelaku merasa sakit hati telah dimarahi dan dihina oleh korban saat hendak meminta buah rambutan. Terkuatnya pengakuan itu setelah Diding berhasil dilumpuhkan jajaran Satuan Reskrim Polres Pali dan Unit Reskrim Polsek Talang Ubi di kawasan Desa Madu Kincing, Kecamatan Penukal Utara saat hendak melarikan diri ke daerah Kayu Selasa malam. Dalam penangkapan itu tersangka Diding berusaha melawan sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas sebanyak 5 lubang, yakni 3 lubang di paha kanan dan 2 lubang di betis kiri. Pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena menghina orang tua saat meminta rambutan. Rasa sakit itu membuat pelaku menghabisi korban saat keduanya telah tertidur. Dirinya masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel dinding papan di dapur rumah korban dengan menggunakan balok kayu. Itu di mana posisinya? Di kamar. Terus? Di mana? Udah, kamu ngapaknya bagian apa ini? Kepala. Kepala. Dia lagi tidur tuh lah. Yang anak? Mulut. Dia tidur juga. Terus kamu kumpul ke di tengah itu jangan lu ceritanya. Mau tarik ke boy ya. Seret. Kamu seret ya? Terus? Kamu bungkus TV untuk apa? Mau maling. Cacat nak maling kamu tuh. Berarti lah berencana kamu tuh. Lah ada niatnya. Cucung tuh masuk laju pula. Selesai. Cucung Jam 9 ngetok. Masuk laju pula dah. Kapal itu dari mana? kapaknya dari mana kapak? Di rumah. Kamu nyongkel papan itu jangan? Pakai itu kayu sekian. Sementara Kapolres Pali AKBP Rizal Agus Triadi SIK mengatakan ungkap kasus tersebut dilakukan secara mendalam karena apa yang dilakukan tersangka sudah sangat sadis sekali. Ingin kabur ke Sekayu, ke Penukal Utara. Nah, informasi itu kita cari informasi itu kita dapatkan kita pelaku dengan ingin mengendarai mobil dengan kabur dari Pali di Penukal Utara melalui Penukal Utara. Kota Baru. Motifnya kan pembunuhan berencana nih Dan. Iya. Kira-kira hukum pasal berapa ini kemana? Kita kenakan pasal 340 ya, pembunuhan berencana ya. Ancaman? Oh, bisa seumur hidup, bisa juga nanti hukuman mati ya. Bisa. Tergantung dari jaksa. Ya kami juga jaksa koordinasi mulai dari rekan Pak Jari datang juga kita koordinasi untuk maksimalkan tuntutannya nanti. Pelaku tunggal ya? Pelaku tunggal. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cuka Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adelsyana Sution, sampai jumpa.